dalam Islam itu dibagi jadi 3. Hijrah dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Nomor 2, hijrah dari perbuatan maksiat menuju taat. Nomor 3, hijrah dari orang-orang yang berbuat maksiat. Hijrah itu apa artinya? Meninggalkan. Hijrah itu artinya meninggalkan. Dibagi jadi 3. Yang pertama meninggalkan tempat menuju ke tempat lain. Maksudnya apa meninggalkan tempat ke tempat yang lain? Meninggalkan tempat menuju ke tempat yang lain. Lah meninggalkan tempat ini menuju ke tempat yang lain kadang-kadang wajib, kadang-kadang dianjurkan atau sunnah, kadang-kadang boleh, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Kapan pindah atau hijrah dari tempat ke tempat yang lain hukumnya wajib? Ketika di suatu tempat tersebut kita sudah tidak bisa lagi mempertahankan agama. Kita sudah tidak mampu lagi mempertahankan iman kita, Islam kita. Dan juga sudah tidak mampu untuk melaksanakan syiar-syiar agama yang paling prinsip dalam Islam. Sholat tidak bisa, puasa wajib atau Ramadan enggak bisa, menutup aurat bagi muslimah enggak bisa. Wajib meninggalkan tempat itu menuju tempat yang aman yang bisa dia melaksanakan syiar-syiar agama Islam yang prinsip. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya adalah peristiwa yang terjadi 1433 tahun yang lalu, dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Mereka pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? 1, diwajibkan oleh Allah. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 97, 98, 99. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa'asa ulaika ayyatuba alaihim wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah mewajibkan Rasulullah dan sahabatnya pindah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah mereka sudah sulit mempertahankan iman dan Islam. Sahabat yang masuk Islam disiksa supaya murtad. Dihalangi mereka untuk sholat. Dihalangi mereka untuk ibadah kepada Allah. Dihalangi mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipaksa murtad. Dipaksa menyembah berhala. Bahkan Rasulullah akan dibunuh. Maka wajib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, 8 tahun berikutnya, tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa yang disebut dengan Fathu Makkah. Mulai dari Fathu Makkah itu la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada hijrah lagi dari Mekah sampai hari kiamat setelah Fathu Makkah, enggak ada. Karena Mekah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aman, orang beriman, beribadah, melaksanakan syiar Islam bebas di sana.
dan itu dijamin oleh Allah sampai hari kiamat. Makanya Rasul mengatakan tidak ada hijrah lagi, tidak ada hijrah yaitu meninggalkan Mekah dalam rangka untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan iman, menyelamatkan Islam ke tempat lain, sudah tidak ada lagi. Makanya besok di hari kiamat ada 2 kota suci yang Dajjal saja tidak bisa masuk karena 2 kota suci ini dijaga oleh malaikat, yaitu Makkah dan Madinah. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kok kita susah mempertahankan iman, tidak bisa mempertahankan Islam, mau sholat susah, mau jaga aurat susah, mau puasa yang wajib susah, mau beramal yang wajib-wajib susah. Wajib kita pindah. Kalau kita mampu, wajib kita pindah. Kalau kita enggak pindah, padahal kita mampu pindah, maka kita berarti melakukan perbuatan dolim alias menganiaya diri sendiri. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dolimi anfusihim. Mereka menganiaya diri. Wajib pindah. Kemudian yang kedua, pindah atau hijrah dari maksiat. Hijrah dari maksiat menuju kepada taat, dan ini wajib kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Muddatsir, warrujza fahjur. Apa maksudnya warrujza fahjur? Fahjur, tinggalkanlah. Ar-rujza, apa itu rujza? Menyembah berhala. Dan seluruh perbuatan maksiat, warujza, menyembah berhala dan perbuatan maksiat semuanya fahjur, tinggalkanlah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim adalah orang yang tidak mengganggu saudara seagamanya yang lain, baik dengan lisan maupun anggota badan. Sedangkan orang yang muhajir, orang yang melaksanakan hijrah, sesungguhnya hakikatnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hijrah ini kapanpun, dimanapun, siapapun wajib untuk melakukannya. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya bukan berbuat maksiat, akhwat. Kalau manusia pasti pernah berbuat maksiat. Bahkan sampai sekarang pun sebagian di antara kita mungkin masih terus melaksanakan perbuatan maksiat. Pertanyaannya adalah sampai kapan kita hijrah meninggalkan maksiat itu? Allah memberikan kita umur yang panjang, diberi hidup, sekarang masih hidup, dikasih kesempatan, nanti malam masih hidup, besok masih hidup. Itu tujuannya bukan untuk nambah maksiat dan terus-menerus melaksanakan maksiat, tapi itu kesempatan yang Allah berikan untuk berhenti meninggalkan maksiat itu dan menuju kepada melaksanakan taat. Surat Al-Hadid ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl
fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Sudahkah datang? Apakah belum datang waktu seseorang yang berbuat maksiat itu berhenti melaksanakan maksiat karena dia ingat Allah? Karena dia ingat Allah, karena dia ingat ancaman Allah. Dan janganlah seperti orang-orang ahlul kitab yang suka menunda-nunda perbuatan baik. Ketika dia nunda-nunda perbuatan baik, terus berbuat maksiat, tobatnya nanti, faqasat qulubuhum, kemudian hatinya menjadi keras, lebih keras daripada batu. Kemudian setelah itu mereka tidak mempan diberi nasihat. Kemudian yang nomor 3 adalah hijrah, meninggalkan pelaku maksiat. Surat Al-Muzammil ayat 9 dan 10 Allah berfirman, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dialah Allah yang memiliki arah timur, memiliki arah barat. Jadikanlah Allah sebagai satu-satunya pelindungmu. Fasbir ala ma yaqulun. Wahai Nabi Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, sabarlah terhadap ucapan gangguan orang yang tidak senang terhadap agama Islam. Sabar. Kalau ada orang yang nggak senang sama orang Islam itu suka menjelek-jelekkan Islam, nggak senang sama Rasul itu suka menjelek-jelekkan Rasul, nggak senang sama Quran suka menjelek-jelekkan Quran, nggak senang sama Islam, jelek-jelekkan Islam, bahkan mengganggu umat Islam, mengganggu dakwah Islam, nggak usah sedih, karena ucapan mereka dan perbuatan mereka tidak akan menambah mereka menjadi mulia. Tidak akan membuat mereka mulia dan tidak akan membuat umat Islam dan agama Islam ini kalah, rendah, enggak. Justru perbuatan maksiat mereka lah yang menjadikan kita umat Islam dan agama Islam ini semakin tinggi. Jadi kita ini menang, umat Islam menang, agama Islam menang, bukan karena orang-orang yang nggak senang sama Islam itu berbuat jahat sama kita, enggak. Justru sebaliknya, kita kalah itu kalau kita selalu berbuat maksiat. Sedangkan mereka orang-orang yang nggak senang sama Islam itu suka mengganggu kita, itu tidak akan membuat kita hina, tidak akan membuat Islam hina. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkanlah mereka. Orang-orang kafir, orang-orang yang suka berbuat maksiat, tinggalkanlah tapi dengan cara yang baik. Itu kalau ada orang kafir ngajak kita umat Islam, ayo kita ngadakan upacara 17-an, ayo, kan nggak maksiat. Orang kafir ngajak kita, yuk kita kerja bakti bersama, ayo, nggak maksiat. Tapi kalau mereka sudah ngajak kita, yuk kita ke gereja yuk. Wahjurhum hajran jamila, I am sorry. Maaf Pak, nggak bisa. Kita juga begitu, teman kita yang seagama ini juga begitu caranya kita menjauhi dari dia, meninggalkan dia. Dia ngajak belajar, ayo. Dia ngajak makan bareng, ayo. Saudara kita seagama. Dia ngajak kita ngelipet baju bareng, ayo. Dia ngajak kita nyapu bareng, ayo. Tapi kalau dia ngajak kita, yuk nyolong bareng. Yuk kita tiktokan bareng.
Yuk kita cari gebetan bareng. Oh maaf, kemarin ketika kamu ngajak saya murojaah bareng, ayo. Tapi ketika sekarang ngajak cari gebetan bareng, sorry, saya takut. Takut sama siapa? Saya takut. Takut sama siapa? Takut sama yang menciptakanku, memberi rizkiku, dan memberi keimanan dan keislaman kepadaku. Dan saya menjaga nama baik orang tuaku. Akhirnya kamu tolak dengan halus kan? Apalagi kalau diajak cowok, digoda cowok. Fahjurhum hajran jamila, tolak dengan baik dan tegas dan baik. Jangan dicaci-caci cowok itu, nanti dia dendam. Kalau dendam dia kemudian komat kamit, Mbah Dukun baca mantra. Ya kalau kita terus dzikir kepada Allah, kita selamat. Tapi kalau pas saat itu kita lalai, kita kena sihirna, naudzubillahi min dzalik. Fahjurhum hajran jamila. Ngajak yang baik, ayo. Ngajak yang jahat, maaf. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.